Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami tentunya di Bincang Kesehatan, dan ini merupakan segmen khusus tentunya Bincang Kesehatan tapi di bidang pendidikan seperti itu ya Pak ya, karena memang Magang Merdeka, tema kita adalah Magang Merdeka di RSUD Siti Fatimah. Baik, kita kembali lagi mengenai Kampus Merdeka. Saya ngobrol kembali dengan Dr. Asep. Ini lebih banyak ke Dr. Asep nih memang kita untuk mengupas Kampus Merdeka gitu ya Pak ya. Sebenarnya untuk mahasiswa sendiri di dalam Kampus Merdeka itu ada berapa banyak ya Pak? Saat ini ya. Enggak. Jadi memang saat ini Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk kampus mereka di kita dalam bidang SDM. Mungkin ke depan nanti kita akan kembangkan lagi sesuai dengan kondisi yang memungkinkan ya. Misalkan ke pelayanan. Saat ini ke SDM, dan saat ini waktu kemarin kita ikut prosesnya, itu terdaftar mahasiswa yang ingin melakukan pembelajaran sekolah kampus mereka di kita itu sekitar 1.661 1.661 calon mahasiswa yang ingin ya Pak ya mendaftar gitu ya. Tapi kemudian kita seleksi sesuai dengan kapasitas, sarana dan kemampuan yang ada. Kita seleksi jadi 20 yang diterima. 20 mahasiswa. 20. Ada beberapa jurusan gitu ya Pak? Ya, dari 20 itu ada 4 jurusan. 4 jurusan. Mulai dari kesehatan masyarakat, komputer, kemudian juga ada manajemen SDM, dan ada ilmu komunikasi. Ada 4 itu jurusan. Jadi artinya nanti teknisnya mungkin mahasiswa yang punya bakat dan minat tertentu itu mendaftar, dan nanti oleh Kemkes diarahkan ke sarana, dalam hal ini salah satunya adalah RSUD Siti Fatimah. Kalau untuk programnya sendiri itu nanti dari kapan sampai kapan sih Pak ini berlangsung? Tadi betul disampaikan oleh Prof selama 1 semester ya Prof. Yang kalau ruang lingkupnya sebetulnya ruang lingkup waktunya itu 6 bulan. Tetapi kemarin karena kita harus mengikuti tahap seleksi, kemudian juga ada beberapa tahapan pembuatan PKS, jadi sisanya tinggal 4 bulan lebih sedikit. 4 bulan lebih kurang gitu ya Pak ya. Dan itu cukup efektif sebetulnya, karena kegiatan di rumah sakit itu sebetulnya pelayanannya 24 jam. Jadi artinya cukup efektif untuk di rumah sakit. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan nih Pak. Nantinya mereka akan mendapatkan sertifikat seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk nanti mahasiswanya sendiri itu, misalnya nih mereka sudah terdaftar di Unsri gitu ya Pak ya. Terus dia mungkin sudah ada semester 2 atau semester 3 seperti itu ya Pak. Kemudian dia ikut program ke kampus Merdeka seperti itu. Nanti statusnya bagaimana nih Pak, misalnya di Unsri? Ya, jadi secara aturan untuk MBKM ini sebetulnya bisa dimulai diikuti pada mahasiswa yang sudah semester 4 ke atas. Okay. Jadi katakanlah ini mahasiswa yang sudah menerima mata kuliah dasar ya. Jadi mereka itu tidak nol betul begitu, karena ini ada dibutuhkan juga pengalaman dasar yang sudah mereka miliki. Nah, jadi mahasiswa nantinya ketika mengikuti program ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka, itu ada namanya pengakuan. Nah, pengakuan itu berupa SKS yang bisa yang mereka lakukan selama kegiatan Merdeka Belajar. Contohnya adalah magang. Ini bisa nantinya SKS ini nanti mungkin ini perlu koordinasi secara intens antara pembimbing lapangan dengan pembimbing materi untuk kira-kira seperti apa pengakuan terhadap perkuliahan yang bisa diambil ketika mereka melakukan magang tadi ya. Seperti contoh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur SDM bahwa kita ini sekarang ini sangat terbuka. Kalau dulu mungkin rumah sakit hanya bersifat layanan kesehatan, sekarang sudah mahasiswa kurang komunikasi, manajemen SDM, itu semuanya bisa belajar di rumah sakit. Nah, itu perlu kita apresiasi bahwa mereka bisa belajar dimanapun. Yang penting adalah mereka punya minat dan suka terhadap apa yang akan mereka pelajari. Oke. Baik, kalau ke Pak Prof nih Pak, bahwa tadi disebutkan bahwa mereka nanti akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat mereka itu yang pasti diakui dong Pak ya? Iya. Dan untuk mereka siap nanti membantu sekali Kak Pak
untuk dia nanti siap selesai dalam kuliahnya nanti seperti itu. Ya, jadi betul bahwa nanti sertifikat magang ini kita nanti bisa untuk selain masuk di SKPI ya, juga untuk pendamping ijazah. Dan itu nanti sangat bermanfaat, terutama nanti ada rekrutmen. Ada rekrutmen, misalnya nanti ditanya pengalaman kerja, magang di mana gitu kan. Karena hampir rata-rata itu biasanya ditanyakan apa selain skripsi, juga ditanyakan apa itu nanti magang di mana gitu semuanya itu ya. Dan memang yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa kita tidak menerjunkan mahasiswa yang katakanlah yang baru masuk ya, tetapi yang sudah memang ini Pak Dokter yang punya pengalaman. Paling tidak dia itu begitu masuk ke dalam nanti katakanlah misalnya bergabung di rumah sakit, dia sudah punya ilmu-ilmu yang walaupun secara teori ya, paling tidak sudah ada. Jadi ada ilmu komunikasinya, kemudian etikanya, juga kemungkinan ilmu-ilmu bahasa Inggrisnya. Jadi dia perlu. Kalau saya ambil contoh misalnya mahasiswa teknik katakanlah, untuk bidang teknik kimia, dia harus menguasai dulu bagaimana bentuk peralatan misalnya pabrik. Jadi pada waktu dia terjun ke pabrik, dia sudah tahu bagaimana prinsip kerja peralatan, fungsi dan lain-lain. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat, terutama nanti pada waktu dia tidak hanya nanti dia misalnya melamar kerja, tetapi dia membuka usaha sendiri. Itu pengalaman dia selama magang. Misalnya dia magang ke misalnya di dinas pertanian katakanlah, nanti dia bisa membuka sendiri untuk pekerjaan di bidang pertanian. Ya, karena dilihat dari jurusan yang ada ini memang benar-benar dipersiapkan mahasiswa baik itu untuk tenaga kerja maupun juga membuat usaha sendiri gitu, membuka gitu ya Pak ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Dr. Asep. Nah ini Pak, kalau misalnya ini kan berarti 1 semester ya Pak ya, itu lebih kurang sekitar 6 bulanan gitu ya Pak ya. Totalnya 6 bulan. 6 bulanan gitu ya prosesnya. Nah kalau nanti setelah selesai yang anggaplah angkatan pertama atau kedua seperti itu, nanti akan kita buka kembali gitu ya Pak ya. Iya, dibuka sesuai dengan. Nanti prosesnya seperti apa nih Pak? Tadi disebutkan ya, jadi kalau teknisnya yang selama ini kemarin sudah dilakukan, di calon mahasiswa itu mendaftarkan diri ke Kemendikbud Ristek. Dia akan magang apa, bidang apa, kemudian jurusannya apa dulu ya udah disiap gitu kan. Nanti setelah dia daftar, kemudian dia diarahkan ke tempatnya mana, kemudian lakukan seleksi. Ada tes seperti itu ya Pak? Tertulis seperti itu? Ya, ada tes. Hanya 1 kali saja tesnya? Tesnya mungkin kemarin ada beberapa tahap ya, ada mulai tahap administratif sampai dengan ketemu kemarin lewat Zoom. Oke, itu juga kerjasama dengan pihak dari Unsri gitu Pak, mengajak? Atau kita pure sendiri? Kita induknya ke Kemendikbud. Untuk tim pengajarnya sendiri kita siapkan dari mana Pak? Jadi karena ini magang ya, jadi mereka itu sebetulnya siap di lapangan ya. Jadi di kita ada pendamping atau pembimbing lapangan, yang tentunya pendamping pembimbing lapangan itu bidangnya sesuai dengan bidang yang mahasiswa akan magang di sini. Ada di bagian komputer misalkan, ada bagian SDM, ada SKM. Dan tentunya dia yang akan mengarahkan. Dan kita tahu kenapa dipilih di RSUD Siti Fatimah juga karena memang sudah disiapkan hal-hal yang tersebut gitu ya Pak ya. Oke, nah untuk kan selama ini kan memang sudah disiapkan pasti udah dari tahun kemarin ya Pak ya, 2020 gitu ya. Nah itu kan memang kita masih di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Nah ini ada kendalanya nggak Pak untuk kampus Merdeka ini selama di situasi pandemi? Kendala jelas ada, karena kita juga harus konsisten dengan protokol kesehatan, kemudian juga menjaga keamanan baik kita pribadi ataupun keluarga tentunya. Mungkin berbagai metode yang selama ini juga dikembangkan ya, mulai dari Zoom, kemudian
diskusi dan sebagainya, dan itu memang disesuaikan dengan kondisi kita di lapangan. Nah, iya. Dan mereka pun harus dilakukan swab rutin. Betul. Sebulan sekali minimal. Oke. Nah, berarti kan sekolah saat ini atau juga mahasiswa juga kebanyakan online ya Pak ya, karena kita masih di situasi pandemi COVID-19. Nah, padahal kalau kita sendiri untuk kampus Merdeka ini lebih banyak ke praktek. Nah, jadi itu bagaimana Pak? Itu mereka biasa berpraktek. Jadi online juga ada atau semuanya kita memang lebih offline? ke praktek lapangan. Oh, lapangan semuanya gitu ya Pak. Lumayan ada susah juga karena mereka harus melakukan swab terus gitu ya Pak. Lebih kurang ya karena kita rumah sakit ya pasti tersedia seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri yang ada di kampus Merdeka saat ini tercatat ada 20 orang lebih kurang ya Pak ya. Nah, mereka itu Kak, apakah sistemnya kuliah atau prakteknya itu sama seperti karyawan jam kerjanya atau seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab Pak. Kita istirahat dulu sejenak karena memang kita ini mengupas tuntas mengenai kampus Merdeka ini ya Pak ya. Masih pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.